Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Mailin dengan NIM 2007026037, Nurfitri Hidayati dengan NIM 2007026043, Fitri Amalia 2007026044, dan Firdausil Jana dengan NIM 2007026049. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Yang pertama adalah pengertian. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI merupakan gejala gangguan yang timbul pada suatu populasi di mana semua gangguan akan tercegah dengan asupan iodium pada pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dicegah dengan pemberian unsur iodium. Sedangkan pengertian menurut WHO, GAKI adalah istilah yang digunakan untuk semua spektrum gangguan yang terjadi akibat kekurangan konsumsi iodium pada populasi yang dapat dicegah dengan memastikan populasi iodium secara cukup. Selanjutnya yaitu gejala GAKI. Gejala GAKI terdapat 5, yaitu yang pertama, benjolan pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di daerah leher sebelah depan pada ruas kedua dan ketiga dari tenggorokan. Gejala yang selanjutnya yaitu berkeringat, kemudian berat badan naik, kemudian berdebar pada jantung, dan yang terakhir adalah eksoptalamus atau kelainan pada mata. Prevalensi GAKI. Prevalensi GAKI di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 11,1% menurut Riskesdas tahun 2013. Prevalensi defisiensi iodium sebagai penyebab gangguan akibat kurang iodium atau GAKI pada anak di Indonesia meningkat dari 12,90% di tahun 2007 menjadi 14,90% di tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab GAKI. Di sini terdapat 2 faktor penyebab, yaitu penyebab secara langsung dan tidak langsung. Penyebab secara langsung ada 5 kategori. Yang pertama, defisiensi iodium. Nah, jika seseorang itu kurang dalam asupan iodiumnya, maka akan menyebabkan GAKI. Nah, apabila konsumsi iodium ini kurang, maka akan berakibat pada kelenjar tiroid yang tidak mampu untuk mensekresi hormon tiroid, yang mana hormon tiroid itu dibutuhkan untuk perkembangan otak yang optimal. Yang selanjutnya yaitu zat geitrogenik pada makanan. Zat geitrogenik ini adalah senyawa yang dapat mengganggu struktur dan fungsi tiroid secara tidak langsung dan secara langsung. Yang mana zat geitrogenik ini ada dalam bahan makanan yang dimakan setiap hari, dan itu akan menyebabkan zat iodium dalam tubuh tidak berguna lagi. Contohnya itu seperti ketela, ubi jalar, jagung, kubis, kol, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu defisiensi protein. Nah, jika asupan protein itu rendah, akan menyebabkan gangguan pengambilan iodium oleh kelenjar tiroid. Yang selanjutnya, unsur sekelumit atau trace element. Nah, ada beberapa unsur sekelumit seperti timah hitam, rubidium, air raksa, tembaga, dan lain-lain. Nah, jika asupan tersebut berlebihan, maka akan membentuk ikatan yang kuat dengan iodium dalam tubuh sehingga terbentuk senyawa kompleks yang sulit dipecahkan, yang nantinya akan berakibat iodium itu di dalam tubuh tidak dapat digunakan. Yang terakhir yaitu faktor genetik. Nah, jika pada suatu keluarga terdapat orang yang menderita GAKI, maka kemungkinan keturunan yang lain juga akan menderita GAKI. Kemudian untuk dampak tidak langsung yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor geografi dan yang kedua adalah faktor non-geografi. Selanjutnya, dampak dari GAKI. Dampak pada ibu hamil yaitu akan menyebabkan abortus, kelahiran mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perinatal, dan melahirkan bayi kretin. Sedangkan pada janin dan anak akan mengakibatkan perkembangan otak terjadi
pesat. Sedangkan dampak pada negara yaitu akan memberikan sumber daya yang tidak berkualitas, yang mana itu akan menghambat perkembangan bangsa dan negara tersebut. Dan dampak terhadap ekonomi yaitu jika seseorang menderita gaki, maka otomatis tingkat ekonominya akan ikut menurun. Materi selanjutnya yaitu cegah gaki. Dengan garam beriodium adalah garam biasa yang sudah mengalami penambahan zat yodium di dalam garam. Yodium yang ada pada garam bukan seperti yodium yang ada pada obat luka, tapi sejenis zat mineral yang ada di dalam alam, seperti di tanah, air, dan lain-lain, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon tiroksin yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Garam beriodium ini berasal dari zat air dan zat asal iodium atau senyawa iodium dengan senyawa bukan logam yang berasal dari ion yang berguna untuk menjaga kelenjar gondok atau tiroksin. Kekurangan yodium dalam tubuh merupakan masalah yang serius. Hal ini dikarenakan dampak gaki yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup atau kualitas sumber daya manusia yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek perkembangan kecerdasan, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan ekonomi. Pada penggunaan garam beriodium dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya gaki. Manfaat garam beriodium antara lain yang pertama ada membantu pemeliharaan kelenjar tiroid, yang kedua menjauhkan dari penyakit gondok, gangguan pendengaran pendek dan semangat rendah. Kemudian yang ketiga, kandungan yodium pada garam bisa membantu tubuh memanfaatkan kalori secara optimal sehingga mencegah penyimpanan lemak secara berlebih. Kemudian yang keempat, banyak yang tidak menyadari bahwa garam beriodium bisa membantu tubuh dalam menghilangkan racun dari dalam tubuh. Kemudian yang kelima, garam beriodium bisa membantu sistem metabolisme tubuh untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan kalsium. Yang keenam, kandungan yodium pada garam merupakan elemen yang penting bagi perawatan rambut karena bisa kita kurangi yodium, maka salah satu efeknya adalah rambut yang rontok. Kemudian yang ketujuh, garam beriodium membantu proses pertumbuhan normal dan kematangan organ reproduksi. Karena itu, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi yodium sesuai kebutuhan supaya pertumbuhan janin bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu garam beriodium bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh karena garam beriodium bisa mencegah perkembangbiakan bakteri yang merugikan di dalam perut. Materi selanjutnya yaitu analisis kasus gaki. Kasus gaki merupakan salah satu permasalahan gizi yang ada di Kabupaten Banyumas. Penyebab timbulnya gaki adalah karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Pada tahap ringan, penyakit gondok tidak dianggap sebagai permasalahan yang memerlukan penanganan secara serius dan mendesak. Padahal, apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius, gondok dapat mengakibatkan timbulnya kritin dengan kelainan yang menyertai seperti adanya gangguan perkembangan saraf, mental, fisik, serta psikis. Pada Kecamatan Baturaden merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang prevalensi penderita gondoknya justru meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2007, prevalensi gondok sebesar 35,38% dan termasuk endemis berat adalah semua usia 15-45 tahun yang tidak menderita gaki dan bertempat tinggal di Kecamatan Baturaden. Sampel kasus dalam penelitian ini adalah
wanita usia subur yang berusia 15-49 tahun dengan menderita kaki grade 2 sebanyak 30 orang yang diambil dari 4 desa penderita kaki, yaitu Desa Kebumen, Karangtengah, Kemutuk Kidul, dan Karangsalam. Masing-masing desa diambil sampel sebanyak 10 orang dengan cara cluster atau random sampling. Sampel kontrol pada wanita usia subur yang berusia 15-45 tahun. Tetangga terdekat kasus tidak menderita kaki sebanyak 30 orang. Pengambilan sampel kontrol dengan cara random atau sampling. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner, meliputi karakteristik sampel, penggunaan alat KB, dan faktor genetik. Data konsumsi pangan sumber yodium di Kitrogenik dikumpulkan dengan cara recall konsumsi frekuensi makanan dalam 1 bulan terakhir. Pengelolaan data konsumsi pangan sumber yodium dan goitrogenik menggunakan skor 0-50 yang menyatakan bahwa frekuensi konsumsi dalam sehari, seminggu, dan sebulan. Skor 50 artinya mengonsumsi lebih dari 1 kali sehari, skor 35 untuk sekali sehari, skor 25 untuk 1-3 kali seminggu, skor 10 untuk sekali seminggu, skor 5 untuk 1-3 kali sebulan, dan 0 untuk tidak pernah. Analisis data dilakukan analisis univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat, dan uji Chi-square, dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda untuk mengetahui pengaruh faktor genetik, konsumsi zat yodium, konsumsi zat goitronik, dan penggunaan alat KB hormonal dengan kejadian kaki. Analisis multivariat ini dilakukan dengan regresi logistik ganda untuk mengetahui faktor resiko mana yang paling berpengaruh terhadap kejadian kaki. Hasil akhir analisis multivariat terdapat 2 faktor, yaitu yang berpengaruh terhadap kejadian kaki di Batu Raden meliputi konsumsi sumber yodium dan konsumsi sumber goitronik. Konsumsi sumber yodium merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian kaki karena memiliki nilai X-bar paling besar. Analisis univariat ini merupakan hasil distribusi frekuensi masing-masing faktor resiko terjadinya kaki. Salah satu dari seluruh total sampel, yaitu 60 orang wanita usia subur, sebagian besar wanita 54,90% berpendidikan dasar, tidak sekolah SD dan SMP, yang tidak bekerja 54-84%, wanita yang menggunakan metode KB hormonal 35-58,3%, dan tidak ada faktor genetik dalam keluarga 47-78,3%. Para wanita yang mempunyai konsumsi sumber yodium yang baik cukup tinggi itu 33-55%, dan mempunyai konsumsi sumber quiterogenic yang rendah 32-53,3% tergolong cukup tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.